Om Swastiastu. Saya Iwayan Ardika Winata. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang cara pencegahan korosi pada benda. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan korosi? Secara sederhana, korosi merupakan suatu peristiwa teroksidasinya suatu benda yang diakibatkan oleh adanya air, oksigen, dan juga elektrolit. Korosi ini memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Di antaranya yaitu yang pertama, adanya kerusakan teknis atau depresiasi. Kemudian yang kedua, adanya penurunan efisiensi dari suatu benda. Yang ketiga, berkurangnya suatu kekuatan konstruksivitas benda. Yang keempat, appearance atau penampilan benda menjadi berkurang. Kemudian yang kelima, bertambahnya biaya maintenance atau biaya perawatan. Setelah mengetahui tentang dampak yang ditimbulkan, sekarang kita akan membahas tentang penyebabnya. Penyebab dari korosi itu sendiri. Korosi dapat disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, itu konsentrasi air dan oksigen. Seperti yang kita ketahui, air dan oksigen merupakan penyebab umum terjadinya korosi. Kemudian yang kedua, elektrolit. Elektrolit dalam larutan garam dan asam merupakan suatu media yang baik yang digunakan sebagai transfer muatan. Dengan adanya transfer muatan ini, maka akan mempercepat proses penangkapan elektron oleh oksigen di udara, sehingga mengakibatkan terjadinya korosi menjadi lebih cepat. Kemudian yang ketiga, itu permukaan benda yang tidak merata. Permukaan benda yang tidak merata itu akan menghasilkan kutub-kutub, yang dimana nantinya kutub-kutub ini akan berperan menjadi anode dan juga katode. Kemudian yang keempat, suhu. Suhu merupakan suatu penyebab terjadinya korosi. Suatu reaksi kimia meningkat seiring dengan bertambahnya suhu. Kemudian yang kelima, sel elektrokimia. Karat dapat terjadi pada dua logam yang memiliki beda potensial yang disatukan pada lingkungan yang lembab atau berair. Nah, sehingga terbentuklah suatu sel elektrokimia. Setelah mengetahui penyebab dari korosi, sekarang kita akan membahas tentang cara pencegahannya. Untuk yang pertama, dengan cara pelapisan logam. Pelapisan logam dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu dengan cara mengecat. Kemudian yang kedua dengan cara melapisi dengan plastik. Kemudian yang ketiga dengan cara melumuri dengan minyak atau oli. Kemudian yang keempat melapisi dengan logam lain seperti Zn, Sn, dan Cr. Kemudian yang terakhir ada metode mengontrol atmosfer. Tujuan dari mengontrol atmosfer itu sendiri adalah untuk mengurangi adanya oksigen dan juga kelembaban di sekitar daerah tersebut. Setelah kita mengetahui pencegahannya, sekarang kita akan membahas tentang pengaplikasiannya pada kehidupan sehari-hari. Seperti pada gambar berikut, diketahui bahwa terdapat perkaratan pada sebuah knalpot sepeda motor yang kemungkinan diakibatkan oleh adanya air, oksigen, dan juga terkontaminasi dengan larutan elektrolit. Disarankan beberapa metode untuk mencegah terjadinya perkaratan lebih lanjut, yaitu dengan cara melapisi dengan logam seperti Zn, Cr, maupun Sn. Kemudian setelah dilapisi dengan logam, dapat lebih dimaksimalkan dengan cara mengecat, sehingga permukaan logam benar-benar tertutup dan juga terlindungi dari lingkungan luar. Di samping itu, diperlihatkan juga gambar sebagai berikut. Gambar ini merupakan rantai sepeda yang mengalami perkaratan. Kemungkinan disebabkan oleh terkena air hujan,
udara, sinar matahari, dan juga karena tempat penyimpanannya yang berada di lingkungan yang agak lembab. Untuk metode pencegahan perkaratannya menjadi lebih parah, itu disarankan seperti dengan cara mengolesi minyak atau oli, sehingga nantinya perkaratan dapat dikurangi dan juga dicegah. Sekian presentasi saya pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup presentasi kali ini dengan para Santi. Om Santi 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 Om.